Nah, ini hasilnya teman-teman sahabat Tundoy Lebah Trigona. Ini hasil satu log. Jadi ini bisa dikalikan sendiri. Halo teman-teman sahabat Tundoy Lebah Trigona, apa kabar semuanya? Berharap teman-temanku dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini teman-teman saya ingin membahas bersama dengan teman-teman sekalian bagaimana sih prospek ketika kita beternak lulut itama ya. Dan ini dari perspektif saya atau yang saya alami sendiri teman-teman. Dan kita langsung saja, ini mungkin dari sisi hasilnya ya. Karena biasanya orang kalau mau buat sesuatu pastinya ujung-ujungnya untuk apa sih saya buat ini gitu. Bagaimana sih hasilnya? Ya, di kali ini teman-teman saya menunjukkan satu koloni saya ini mungkin sebagai sampel saja ya, karena saya pikir yang lain juga akan merata. Kira-kira nanti koloni ini dia menghasilkan madu berapa ya, dan ini saya rutin melakukan pemanenan terhadap koloni ini sendiri teman-teman. Ini terakhir 2 bulan yang lalu. Nah, ini dalam kondisi di mana ada hujan dan vegetasinya tidak melimpah, tidak seperti biasanya ada musim bunga. Nah, ini dalam kondisi yang vegetasinya ya boleh dibilang seadanya aja di alamnya. Jadi kita mau lihat ya teman-teman, setidaknya ini memberikan gambaran bagi rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang mau apa namanya ya, sedang merancangkan ya, aku mau beternak kelulut gitu ya. Ini salah satu lebah yang menurut saya yang ya oke sih ya, karena ya dia enggak perlu kita sangat-sangat jagain betul ya, biarin aja dia di sini berminggu-minggu, berhari-hari, yang penting dia tidak kena hujan langsung gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman seperti apa. Mohon izin kepada teman-teman sahabat Tundoy sekalian, saya sekedar berbagi pengalaman saja di sini, tidak sedang punya niat untuk menggurui siapapun ya. Jadi saya pikir semakin kita banyak berbagi, yaitu akan menjadi manfaat dan itu menjadi berkah bagi kita sendiri. Jadi tidak salah menurut saya untuk berbagi, dan saya harap teman-teman bisa terbantu dengan apa yang saya bagikan dan bisa memberikan masukan. Dan jika ada pengalaman dari teman-teman, ya boleh memberikan saran, memberikan komentar nanti di channel ini sendiri ya teman-teman. Jadi beternak kelulut itama memang semakin populer karena memiliki prospek yang menjanjikan, baik dari segi ekonominya maupun juga dalam keberlanjutan lingkungan. Selain hal yang saya sampaikan tadi, sebenarnya adalah poin plusnya dalam beternak kelulut itama, yaitu karena dia mudah dibudidaya. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya yang menjadi prospek ini ya, beternak kelulut itama ini. Yang pertama itu karena kelulut itama ini bisa tahan bertahun-tahun ya. Saya menyaksikan sendiri dari koloni teman saya di sebelah ya, dia satu koloni itu sudah bertahan 8 tahun. Kalau saya baca beberapa teori-teori, memang katanya ratu itu bisa bertahan 3-5 tahun. Tapi ini artinya kelulut itama ini kalau dia sudah nyaman di satu tempat, maka dia bisa meregenerasi baik ratunya maupun para pekerjanya. Jadi prospeknya menurut saya ini bisa bertahan dalam bertahun-tahun. Terus yang kedua adalah investasi yang relatif terjangkau. Kalau dibandingkan dengan lebah madu biasa konvensional, kelulut itama tidak memerlukan biaya perawatan yang begitu besar ya teman-teman, karena dia bisa budidaya di lahan yang sempit. Terus alat-alat yang digunakan untuk di kotaknya ya bisa barang-barang bekas, kayak penutup topping ini saya pakai kayak seng bekas dipotong-potong. Terus untuk bagian bawah sengnya itu biasanya saya pakai plastik-plastik bekas juga teman-teman. Bisa juga saya lapisi dengan kardus yang cukup tebal agar memberikan
rasa apa namanya, tidak tembus panasnya dari seng begitu ke topping ya, karena itu berdampak pada propolis di dalam toppingnya sendiri. Dan kita gunakan plastik bening saja untuk melindungi topping ya, tujuannya untuk pemantauan lebih dapat kita pantau karena dia tembus pandang karena bening, dan yang kedua memberikan pelindungan langsung si plastik bening ya teman-teman ya, tidak membuat seperti air langsung masuk atau terlindungi dari hama seperti itu. Terus yang paling penting yang ketiga ya, prospek kelulut ini sangat baik sekali menurut saya soal madunya ya, madu dari kelulut itama ini ya, karena dia punya nilai jual yang tinggi teman-teman sahabat Undo ya, karena dia bermanfaat sekali, manfaatnya sangat unggul menurut saya ya. Dia mempunyai kandungan antioksidan dan sifat antibakterinya gitu ya, yang membuat madu ini banyak dicari untuk dikonsumsi harian maupun pengobatan herbal ya. Jadi khasiat madu ya, yang rasanya asam manis atau agak pahit-pahit kelat gitu, campur bermacam-macam gitu. Nah ini bisa mengobati batuk pilek ya, atau kalau kita lagi sedang kurang sehat gitu ya, bisa juga dikonsumsi oleh penderita diabetes gitu ya, karena gula yang dihasilkan bukan gula yang bisa menaikkan gula darah begitu ya teman-teman, dan bisa juga menambah nafsu makannya. Nah biasanya madunya bisa diminum langsung ya teman-teman, atau biasa juga dicampur dengan air putih. Hal yang berikutnya, kenapa saya bilang prospek membudidaya kelulut ini makin baik, karena yang keempat, dia ini minim resiko ya teman-teman. Minim resiko dalam artinya dia tidak punya sengatan ya. Jadi kalau kita pelihara dekat rumah, keluarga, sanak saudara, anak-anak kecil, aman ya. Jadi no problem. Kita pelihara dekat-dekat rumah. Saya pengalaman beberapa kali anak-anak saya ikut panen ya, ikut membantu saya dalam mengolah atau apa namanya ya, ya perawatan gitu di sekitar sarang kelulut ini ya. Jadi anak-anak bisa. Selanjutnya dia punya kontribusi terhadap keanekaragaman hayati ya. Pada musim-musim tertentu, kalau musim bunga ya, dia kelulut ini kan berperan sekali dalam penyerbukan ya teman-teman. Jadi ya selain keseimbangan ekosistem, maka juga dia juga membantu ya di dalam peningkatan produktivitas tanaman di sekitar ya. Kalau ada para petani-petani gitu ya, begitu tanaman-tanaman yang berbunga gitu yang diperlukan untuk penyerbukan ya, dia sangat berperan di situ ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya madunya sebenarnya kalau kelulut ini, selanjutnya adalah produk turunan lainnya. Memang sih di tempat kami masih belum populer, tapi ada yang bertanya-tanya tentang polen, karena polen ini kan mengandung protein nabati ya teman-teman. Jadi bahkan juga untuk memberikan kesehatan secara vitalitas bagi pria ya teman-teman. Jadi ini juga pengetahuan baru menurut saya ya. Bahkan juga biasa orang mencari propolis ya. Propolis ini untuk diekstraksi biasanya ya. Jadi untuk kesehatan, untuk kosmetik, dan untuk penyembuhan luka ya. Jadi memang saya bilang bahwa ke depan ini, prospek ke depan terkait kelulut ini ya, saya kira ini semakin baik dan semakin berkembang. Jadi saya harap kita semua terus bersama-sama untuk bisa terus memahami ini, dan ke depan bisa ya setidaknya memberikan motivasi kepada teman-teman lewat apa yang saya sampaikan ini. Kira-kira seperti itu teman-teman sahabat Undo. Mohon maaf kalau ocehan-ocehan ini terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Jika ada hal-hal yang saya sampaikan tidak berkenan teman-teman sahabat Undo, mohon dimaafkan ya. Ini hasil kita tadi ya, yang baru kita panen ya. Ya, saya langsung isi saja sahabat Undo ya, lebah trigona. Wow, madunya agak
kuningnya. Ya, ini 250. Coba isi yang 100 ya teman-teman. Ini 100 pertama, 100 kedua. Ya, ini tidak sampai 100 mili, tapi ini ada di kisaran 70 atau 80 cc teman-teman. Nah, ini hasil satu log, dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ini kondisi di mana vegetasi biasa aja, dan ini hanya bunga hutan, belum melimpah, belum ada bunga rambutan, bunga mangga ya pada saat musim-musim tertentu ya. Jadi ini hanya vegetasi alam. Nah, silahkan menghitung sendiri teman-teman berapa. Ini yang 250 mili, ini 100 mili, 100 mili, dan ini 100 mili walaupun nggak penuh. Tapi kurang lebih seperti ini gambarannya. Kiranya video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman, baik pemula maupun juga yang hendak berniat beternak lebah trigona. Saya kira ini salah satu lebah yang bisa menjadi pilihan untuk kita ternak di dekat-dekat rumah. Silahkan saja, dan ya hasilnya sangat bagi saya memuaskan ya teman-teman, karena dia tidak terlalu ribet dan tidak menyengat juga, aman gitu ya. Jadi bisa cari makanannya sendiri, yang penting kita berikan perawatan yang terbaik sih. Oke teman-teman sahabat Tundue, kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang ya teman-teman. Terima kasih.